Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai materi hari ini tentang organ reproduksi perempuan. Semoga kita semua diberi kesehatan. Hari ini kita akan diskusi tentang organ reproduksi perempuan, yaitu mata kuliah dari keperawatan maternitas. Apakah materi ini hanya penting untuk perempuan? Jelas tidak. Jadi materi ini penting untuk laki-laki maupun perempuan. Karena sebagai perawat, laki-laki juga harus memahami tentang permasalahan pada perempuan sebagai perawat. Kemudian sebagai individu, teori atau ilmu kesehatan ini sangat bermanfaat ketika kita terhadap keluarga kita, terhadap anak kita, terhadap teman, saudara. Jadi ilmu kesehatan ini sangat bermanfaat untuk dipelajari. Semoga teman-teman baik laki-laki maupun perempuan termotivasi untuk mempelajari ilmu-ilmu kesehatan, termasuk ilmu tentang organ reproduksi perempuan. Perkenalkan, nama saya Sri Riana, saya biasa dipanggil Riana. Hari ini saya akan mengajak teman-teman diskusi. Sebelumnya kita awali dengan surat Al-Mu'minun ayat 13 yang berarti, kemudian kami jadikan saripati itu mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Jadi sudah tertulis di Al-Quran bahwa tempat yang kokoh atau rahim ini menyimpan air mani, kemudian pertumbuhannya sampai menjadi manusia. Jadi maha besar Allah dengan segala kekuasaannya yang bisa menciptakan manusia dengan sangat detail, dan itu adalah salah satu dari bukti keajaiban. Semoga ilmu yang kita pelajari ini membuat kita semakin dekat pada Allah dan kita mendapatkan manfaat-manfaat yang berharga. Kemudian surat yang kedua adalah surat Asy-Syumar ayat 6. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan kepadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 tahapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan, tiada Tuhan selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan. Ini ya, jadi teman-teman, semua ayat-ayat Allah itu terbukti, sebagian besar terbukti benar. Dan belum pernah ada ayat-ayat Allah dalam Al-Quran yang terbukti salah. Beberapa yang belum terbukti seperti surga, seperti apa, ini pasti kita yakini kebenarannya karena belum pernah ada ayat Allah yang salah. Oke, kita masuk ke organ perempuan. Kita awali dengan melihat kondisi real yang ada di dunia ini. Kita lihat di sini, anak wanita usia 12 tahun sudah mempunyai anak. Nah, jadi tentu hal ini kehamilan di luar nikah, kemudian kehamilan pada wanita-wanita di bawah usia subur, ini sangat membahayakan wanita itu sendiri. Kita lihat angka kematian ibu, maternal mortality rate, jadi angka kematian setiap 100.000 kelahiran hidup, kita lihat di Indonesia juara 2. Juara kematian, juara 2. Sungguh sangat memprihatinkan. Juara pertamanya Ethiopia. Ini adalah data internasional ya, jadi bukan data dari Indonesia. Ini tahunnya belum ada ya. Oke, kita cari nanti tahunnya. Kita melihat di sini fenomenanya dulu. Indonesia kedua, ketiga Bangladesh, Nigeria. Kita lihat negara-negara ini ya. Jadi kita harusnya merasa miris ketika kita ada di ranking 2. Jadi ini kita lihat angka kematiannya, usia 20-34 ini hanya separuhnya dari angka kematian pada wanita melahirkan usia 15-19 tahun. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan harus melakukan edukasi kepada
masyarakat itu hanya wanitanya, keluarganya juga, agar tidak terjadi kehamilan di luar nikah, terus memahami tentang organ-organ wanita supaya organ wanita ini sehat dan kehidupan sosialnya juga sehat. Hari ini kita akan diskusi tentang fisiologi organ reproduksi perempuan dan perubahan hormonal reproduksi dan dampak-dampaknya. Pertama, untuk sistem reproduksi wanita ini dibagi menjadi dua, eksternal dan internal. Untuk yang eksternal ini adalah untuk bagian untuk senggama atau hubungan suami istri. Kemudian yang internal adalah bagian untuk ovulasi, tempat pembuahan sel telur, transportasi blastokis, implantasi, dan tumbuh kembang janin. Jadi yang internal ini untuk tumbuh kembang janin, kemudian yang eksternal untuk bagian untuk senggama. Kemudian yang eksternal kita lihat ya. Ini mungkin teman-teman sudah mempelajari. Jadi vulva ini kita lihat semua ini adalah vulva. Kemudian mons veneris atau mons pubis ini yang atasnya di atas pubis ini. Kemudian labia majora yang besar, ada labia majora kanan dan kiri. Labia minora ini yang kecil. Kemudian klitoris ini yang bulat di atas labia, pertemuan labia minora kanan kiri. Vestibulum ini adalah lubang yang di sini. Kalau vulva tadi luas segini, kalau vestibulum ini lubang vagina ini di depan ini. Kemudian introitus vagina, khusus vagina. Vestibulum sampai atas ini, vagina hanya lubang vaginanya saja. Introitus vagina, lubang vagina. Perineum mana? Perineum bawahnya sini. Kalau pada ketika ibu melahirkan dilakukan episiotomi di daerah perineum. Kita tahu ya tadi vulva tadi adalah dari pubis sampai perineum. Jadi dari atas sampai bawah. Terdiri dari mons veneris, labia majora, labia minora, klitoris, laput darah himen, vestibulum, muara uretra, berbagai kelenjar dan struktur vaskular yang ada di daerah pubis sampai dengan perineum. Kemudian apa itu mons veneris? Mons veneris adalah bagian yang menonjol di atas simfisis pubis. Jadi di atas tulang simfisis pubis ada bagian yang menonjol, dikatakan mons veneris. Biasanya tertutup oleh rambut kemaluan. Kemudian labia majora adalah dua lipatan longitudinal dari atas ke bawah, yang besar ya, yang majora itu yang luar. Nah, kemudian labia majora ini analog dengan skrotum pada pria. Jadi yang dimaksud analog itu pertumbuhannya awalnya itu sama, kemudian ketika dia genetiknya laki-laki dia menjadi skrotum, genetiknya perempuan menjadi labia majora. Nah, hal ini akan sangat bermanfaat ketika kita menerima bayi baru lahir, menentukan jenis kelaminnya. Ketika kita ragu-ragu, ini kenapa skrotum ini kok kecil ya, kok tipis, kok aneh ya gitu, atau labia majora ini kok gembung ya, kok aneh, kok hitam, kok apa gitu. Nah, ketika kita ragu-ragu, kita tahu skrotum ini analog dengan labia majora dan nanti penis analog dengan klitoris, maka kita harus hati-hati dalam menentukan bayi itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Karena ketika salah, harus dilakukan sidang untuk membenarkan jenis kelamin. Jadi diutamakan kehati-hatian, dipastikan terlebih dahulu, jangan langsung mengatakan laki-laki, perempuan, lakukan pemeriksaan lebih detail, lebih teliti, lebih ke dalam. Kemudian setelah labia majora yang besar di samping, di tengahnya adalah labia minora atau nimpe. Ini lipatan tipis pada kulit sebelah dalam bibir. Kemudian ke depan kedua bibir kecil ini bertemu di atasnya membentuk preputium klitoris. Preputium klitoris ini dan yang di bawah klitoris membentuk frenulum klitoris. Jadi klitoris itu ditutupi oleh frenulum dan preputium klitoris. Jadi dia nggak kelihatan, jadi dia tertutup. Kelihatan, tapi dia di bawahnya sebenarnya. Nah, preputium klitoris ini, kalau
teman-teman pernah dengar sunat wanita, jadi sunat itu nggak hanya sama pria ya, sunat itu juga ada pada wanita. Jadi sunat wanita ini secara Islam ini yang di apa ya dibuka ini adalah preputium klitoris. Jadi preputium klitorisnya dibuka, maka klitorisnya ini akan lebih mudah eh, terkena rangsangan. Jadi sebenarnya kalau dia dilakukan sunat ini malah lebih bagus untuk wanita itu sendiri. Tapi prakteknya kadang bisa berbeda dari itu. Jadi kalau di Indonesia juga masih aman di Indonesia ya. Sunat wanita ada yang di preputium klitorisnya dibuka itu ada yang sesuai dengan syariat Islam, ada yang hanya ditusuk saja, ada yang hanya dioles dengan kunir saja. Jadi tapi yang lebih parah itu di Afrika. Jadi di Afrika itu praktek sunat wanita ini menjadi hal yang tidak wajar. Jadi ada yang diambil klitorisnya. Jadi wanita ini malah tidak bisa menikmati bisa mengurangi kenikmatan dalam hubungan suami istri karena klitorisnya diambil. Nah, itu salah satu gambaran di Afrika. Kemudian ini kulit yang meliputi labia minora ini mengandung banyak glandula sebasea dan ujung-ujung saraf yang sangat sensitif. Jadi sensitif ya untuk labia minora ini. Nah, di ujung labia minora ini di atas ada klitoris. Klitoris ini sebesar biji kacang hijau, tertutup oleh preputium klitoris dan terdiri atas gland klitoris, korpus klitoris, dan 2 crura yang menggantung klitoris ke osteum pubis. Jadi klitoris di sini homolog dengan penis laki-laki. Jadi dia kalau tadi labia mayora homolog dengan skrotum, klitoris ini homolog dengan penis laki-laki. Jadi ketika kita ada bayi baru lahir, kok klitorisnya besar ya? Atau kok ini penisnya kecil ya? Nah, ketika kita ragu-ragu, kita pastikan lagi. Apakah kalau perempuan itu, dia pasti diikuti dengan dia mempunyai vagina, mempunyai ovarium. Jadi, kalau laki-laki, dia nanti di pemeriksaan dalamnya dia mempunyai testis. Jadi kalau dia tidak ada testisnya, nah kita curiga ini kok nggak ada testisnya ya. Biasanya kalau bayi baru lahir kan testisnya udah turun, tapi ada yang belum turun. Nah kalau belum turun kan memang ada tapi belum turun. Nah yang kita curigai kalau tidak ada testisnya, ini laki-laki atau perempuan harus memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah ini ya sunat perempuan ini pada preputium klitoris. Gland klitoris ini, kepalanya klitoris ini terdiri atas jaringan yang dapat mengembang penuh dengan ujung saraf yang sangat sensitif. Jadi klitoris ini kalau bagi wanita adalah yang homolog dengan penis tadi ya. Kalau laki-laki kenikmatannya ada di penis, perempuan ada di klitoris dan vagina. Jadi kalau perempuan ada 2 tempat, laki-laki 1 tempat. Kemudian vestibulum. Vestibulum adalah celah yang terdapat di antara labia minor. Jadi di labia minor ini ada 6 lubang. Pertama lubang vagina, introitus vagina. Kemudian yang kedua uretra externum, yaitu orificium uretra externum ini lubang keluarnya buang air kecil ya. Jadi kalau dari kandung kemih uretra, kemudian pintu keluarnya orificium uretra externum. Kemudian vagina untuk liang senggama, kemudian di bawahnya ada ductus glandula Bartolini kanan dan kiri, sama ductus scan kanan dan kiri. Nah, nanti kita penyakit yang mungkin terjadi adalah pembesaran glandula kelenjar Bartolini. Jadi nanti kita raba di bagian bawah ini ada pembesaran. Itu salah satu kenapa kita harus mengetahui apa saja lubang apa saja yang ada di vestibulum. Ada 6 tadi ya. Orificium uretra, introitus vagina, kelenjar Bartolini kanan kiri, dan kelenjar ductus scan kanan kiri. Lubang vagina merupakan bagian yang paling besar, jadi lubang yang paling besar pada vestibulum dan dibatasi oleh himen. Ya, dibatasi oleh himen ini untuk perempuan yang masih perawan, jadi ada himen. Jadi di vestibulum, di lubang vaginanya ada himen. Himennya seperti apa? Beda-beda. Setiap wanita berbeda-beda, setiap
kualitasnya, jadi bentuknya beda, kemudian kualitasnya beda. Jadi ada yang baru dilakukan senggama sedikit aja, belum total aja dia sudah robek tuh ada, karena himennya tipis, jadi sudah berdarah. Tapi ada yang himennya itu tebal, jadi dia dilakukan sekali itu belum berdarah, yang kedua baru berdarah juga bisa. Kemudian ada yang selaput himennya itu tipis sedikit gitu, jadi dilakukan pertama kali pun tidak keluar darahnya. Jadi nanti kalau ada pasien yang bertanya seperti itu, kita bisa menjelaskan, ini istri saya ini kayaknya sudah tidak perawan gini. Intinya kita menjelaskan kalau selaput darah ini memang berbeda-beda, tidak bisa disamakan, yang satu seperti ini, yang satunya harus sama, tidak. Jadi memang berbeda-beda, dan untuk diketahui oleh kita semua, sama diketahui oleh pasien, atau jika ada yang pasien bertanya ke kita, kita bisa menjelaskan. Intinya tidak boleh berburuk sangka. Kemudian introitus vagina mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Seperti kita ketahui tadi ya, ditutupi oleh selaput darah atau himen. Himen di bagian bawah vestibulum pada gadis Virgo. Jadi tertutup lapisan tipis bermukosa, yaitu selaput darah, himen utuh tanpa robekan. Nah, ini tanpa robekan ini pada perempuan yang masih perawan. Kemudian perawan itu belum tentu ini himennya robek, ini nggak perawan, belum tentu juga, karena himen ini bisa rusak dengan trauma. Jadi misalnya ketika naik sepeda dia jatuh, terkena vaginanya, terkena trauma, itu sangat mungkin terjadi. Jadi nanti kalau yang intinya jika terjadi sesuatu itu bisa ditanyakan apa yang pernah dilakukan, misalnya trauma atau apa, bisa dilacak seperti itu yang menyebabkan kerusakan himen. Kemudian himen normal terdapat lubang untuk aliran darah menstruasi, dapat berbentuk bulan sabit, bulat, oval, cribriformis, septum atau fimbriae. Jadi himen yang menutup lubang vagina itu normalnya ada lubangnya. Bentuknya macam-macam. Nah, bagaimana kalau nggak ada lubangnya? Jadi ini suatu masalah juga. Jadi ada wanita yang himennya ini tidak ada lubangnya. Kemungkinan dia diketahui adalah ketika dia menarche atau menstruasi pertama. Ketika menstruasi pertama dia tidak keluar mens, perutnya sakit, kram, sakit sekali, kemudian bisa saat itu juga dia punya keluhan kalau darah mensnya banyak, kalau darahnya sedikit bisa bulan berikutnya atau berikutnya lagi dia akan mengeluh kesakitan. Ketika dilihat lubangnya ini kita tertutup, ketika dibuka maka darah mensnya itu keluar banyak karena tertampung, tidak bisa keluar. Kemudian introitus vagina atau lubang vagina ini akibat koitus atau trauma lain, himen dapat robek dan bentuk lubang menjadi tidak beraturan dengan robekannya. Jadi nanti kalau dokter forensik bisa mengetahui ini rusaknya karena apa. Kemudian himen yang abnormal ini adalah himen yang tidak berlubang, yaitu himen imperforata, jadi tidak ada lubangnya. Menutup total lubang vagina dapat menyebabkan darah menstruasi terkumpul di rongga genitalia interna. Kemudian kita ke perineum. Perineum yang bawahnya itu ya, bawahnya vagina. Ini terletak antara vulva dan anus. Jadi lubang vulva dan anus ini perineum. Kalau ibu melahirkan dilakukan episiotomi ya di daerah perineum itu. Jadi kenapa dilakukan episiotomi? Supaya bayinya bisa lancar keluar. Tapi tidak semua persalinan harus dilakukan episiotomi. Dilihat dulu perineumnya ini elastis atau tidak, kira-kira ini muat atau tidak. Jadi kalau diperkirakan tidak muat, tidak elastis, dilakukan episiotomi. Kalau diperkirakan ini bayinya kecil, elastis perineumnya, maka tidak perlu dilakukan episiotomi. Kemudian perineum ini didukung jaringan diafragma pelvis dan diafragma urogenitalis. Jadi diafragma ini adalah nanti yang mendukung perineum supaya dia
otot-otot yang ada di sekitar itu. Kemudian perineum meregang pada saat persalinan. Kadang perlu dipotong atau diepis untuk memperbesar jalan lahir dan mencegah ruptur. Jadi kalau ini kita udah perkirakan bayinya besar, perineumnya tidak lentur, tidak kita epis. Nah, lukanya ini, luka ketika bayi keluar dia robekan. Nah, robekannya ini lebih sulit untuk di hekting atau dijahit. Jadi ketika kita hekting luka perineum itu kan lapis demi lapis. Nah, ketika luka ini luka epis, hasil kita menggunting ya, episiotomi, maka dia lebih mudah dijahit. Tapi kalau robekan ini robekan alami yang terjadi karena tidak disengaja tadi, maka robekannya tuh bisa kemana-mana. Jadi jahitnya lebih susah dan ada resiko beberapa tempat tidak terjahit sehingga terjadi perdarahan. Kemudian setelah kita mempelajari organ genitalia eksterna, kita pelajari ke organ genitalia interna, yaitu vagina, liang senggama, uterus, tuba fallopi, ovarium. Ini ya vagina. Vagina adalah penghubung dari introitus. Introitus tadi pintu ya, pintu vagina dan uterus. Jadi tempat keluarnya menstruasi. Jadi kalau dia himennya meletup, di darahnya tadi tertampung di rongga vagina ini karena tidak bisa keluar dari introitus vagina. Kemudian ototnya organnya berotot, bentuknya tabung dibatasi oleh selaput mukosa. Jadi sifatnya elastis ya, bisa membesar, mengecil, memanjang, memendek. Panjangnya kurang lebih 10 cm dari serviks ke vestibula. Jadi dari ujung rahim sampai ke vestibula, pintu masuk. Kemudian bagian dalamnya berlipat-lipat, ruge. Jadi kita lihat ruge ini berlipat-lipat ini, sehingga dia bisa elastis, bisa memendek, bisa memanjang. Kemudian di tengah-tengah ada bagian yang lebih keras dinamakan kolumna rugae. Jadi di tengah-tengah ini ada bagian yang lebih keras. Kemudian lipatan ini memungkinkan vagina melebar saat persalinan. Jadi kita bisa membayangkan ya bayi itu besarnya seberapa, beratnya seberapa. Ada yang 3,6 seperti anak saya, kemudian ada yang 4 kilo, ada yang 5 kilo, bahkan ada yang pernah 7 sampai 8 kilo pun ada. Jadi kalau yang janinnya masih bisa lahir spontan, kalau yang besar sekali kan harus dilakukan sesar ya. Kalau misal 3,6, 4 kilo setengah itu masih bisa lahir spontan. Kita bisa membayangkan. Jadi ini elastisnya untuk dilewati bayi. Kemudian mukosa vagina ini banyak mengandung glikogen. Melalui proses dekomposisi dapat menghasilkan asam-asam organik yang menyebabkan pH di vagina ini menjadi asam. pH di vagina yang menjadi asam ini sangat bermanfaat untuk wanita itu untuk menghambat pertumbuhan organisme patogen. Jadi organisme patogen di sini banyak yang tidak tahan asam. Jadi ketika pH di vagina lebih asam, dia mati. Kalau masuk lewat situ, dia mati. Nah, untuk itu kita nggak boleh ya terlalu sering mencuci daerah dalam vagina ini dengan sabun karena bisa mengubah pH menjadi berkurang asamnya. Kalau berkurang asamnya, maka mikroorganisme bisa tumbuh dan kita bisa terinfeksi bakteri. Kemudian pH di daerah vagina yang menjadi asam ini tidak menguntungkan bagi sperma karena cairan sperma berperan karena dia kan kalau terkena asam juga bisa mati, maka cairan sperma berperan dalam menetralkan keadaan asam. Dia harus menetralkan dulu supaya dia bisa lewat. Kemudian vagina ini mendapatkan darah dari arteri uterin, arteri vesikalis inferior, arteri hemoroidalis mediana, dan arteri pendudus interna. Ini teman-teman dapat lihat di gambar ini ya, dicari arteri mana yang memberi darah kepada vagina supaya vagina ini tetap sehat. Kemudian uterus. Setelah vagina kita ke uterus atau kita sebut orang-orang awam menyebut rahim. Fungsi utama uterus itu apa? Pertama, setiap bulan berfungsi melakukan pengeluaran darah haid dengan adanya perubahan dan pelepasan dari endometrium. Jadi lapisan endometrium di uterus itu nanti luruh maka disebut menstruasi. Kedua,
fungsi uterus ini adalah tempat janin tumbuh dan berkembang. Ketiga, tempat melekatnya plasenta saat janin berkembang. Kemudian, pada kehamilan, persalinan, dan nifas, uterus ini harus melakukan kontraksi untuk lancarnya persalinan dan kembalinya uterus pada saat involusi sehingga tidak terjadi perdarahan. Ini uterus ini merupakan tempat implantasi. Implantasi ini apa ya? Mau masuk tempat bersembunyinya sel telur, tertanamnya sel telur yang telah dibuahi dan berkembangnya fetus saat sampai dilahirkan. Jadi uterus ini tempat untuk tertanamnya sel telur yang sudah dibuahi sperma. Saat persalinan, uterus ini kontraksi dan terjadi pembukaan serviks uterus. Jadi ini ya, serviks itu yang kalau atas ini fundus, bawah ini serviks. Jadi nanti ketika pembukaan kita bisa meraba serviks ini. Kalau belum pembukaan kita meraba serviks ini utuh licin, lunak, keras, ada luka atau tidak. Tapi ketika pembukaan ya ini enggak teraba lagi, nanti ada kepala bayi. Bagaimana posisi uterus di antara organ-organ lain? Ini teman-teman bisa lihat ya, posisi uterus ini antara kantung kemih dan rektum. Dalam keadaan fisiologis adalah posisinya anteversio flexio. Jadi serviks ke depan dan membentuk sudut dengan vagina, sedangkan korpus uteri ke depan dan membentuk sudut dengan serviks uteri. Jadi ini posisi serviks di sini. Ini tulang simfisis pubis, ini liang vagina, ini anus di belakang, ini labia mayora. Ini ya yang ini vaginanya yang sini, ini uretra, jadi saluran kencing. Ini kandung kemih di depan, di belakang tulang ini kandung kemih. Kalau dia isinya banyak bisa sampai sini, bisa teraba dari atas tulang simfisis. Kalau kosong tidak teraba. Ini lubangnya pertama lubang uretra, ini kecil. Kemudian yang ini yang besar lubang vagina. Ini masuk, kemudian di sini rahim. Rahimnya agak jauh ya. Nah, ini rahimnya sebesar telur bebek. Kemudian posisinya seperti ini. Kemudian ini anus, ini rektum. Nah, untuk posisi rahim tadi ada kelainan yang posisinya terbalik. Nah, pada kelainan-kelainan rahim ini membuat perempuan susah untuk hamil. Kemudian uterus ini bentuknya seperti buah pir terbalik. Jadi yang bagian bawah kecil, bagian atas besar. Kemudian dindingnya terdiri dari otot-otot polos, ukurannya 7-7 cm, lebarnya sekitar 5-5,25 dan tebalnya sekitar 2,5 cm. Ini dimensinya. Kemudian luas tebal dindingnya 1,25 cm. Kalau ukurannya sebesar telur, tapi bentuknya seperti buah pir terbalik. Nah, bagian uterus ada 3 ya, fundus, badan, dan serviks. Fundus ini bagian atas. Nah, kalau kita pada ibu-ibu hamil, kita cek fundusnya uteri di mana fundus. Nah, di sini kemudian kita mengukur tinggi fundus uteri untuk menghitung usia kehamilan bisa. Kemudian badan dari uterus, ini badannya, body of uteri ini ya. Kemudian serviks adalah bagian bawah yang berhubungan dengan liang vagina, ini serviks. Nah, ini kita lihat lagi rongga uterus di sini, di dalam rongga uterus. Isthmus adalah daerah sempit di antara badan serviks ini. Kemudian saluran serviks, ini ya, dari sini ke sini saluran serviks. Kemudian internal os, di sini yang lubang masuk yang kecil ini. Kemudian lubang masuk dari vagina, eksternal os. Kemudian dinding rahim ini lapisannya pertama lapisan serosa atau lapisan peritoneum di bagian paling luar, ini perimetrium. Ini kemudian yang tengah adalah lapisan otot, myometrium. Ini di tengah. Selama proses
kelahiran, kontraksi otot polos penyusun miometrium ini sangat membantu dan mendorong fetus keluar rahim. Jadi ini rahim ini, otot yang bagian tengahnya ini terdiri dari lapisan otot yang sangat bermanfaat saat kontraksi, persalinan, dan postpartum. Jadi setelah bersalin pun nanti rahim tuh harus kontraksi. Jadi nanti kita pada ibu postpartum kita cek ini uterus ini kontraksi enggak. Jadi enggak hanya ketika mau lahir aja, setelah persalinan pun rahim harus kontraksi agar ukuran rahim kembali mengecil dan sel-sel pembuluh darah di daerah rahim ini menutup agar tidak terjadi perdarahan. Kemudian lapisan yang paling dalam adalah lapisan mukosa, yaitu endometrium. Di dalam disusun oleh dua lapisan, yaitu stratum fungsionalis dan stratum basalis. Ini lapisan ini yang akan rusak selama masa haid. Jadi stratum fungsionalis merupakan lapisan yang paling dekat dengan rongga uterus dan akan rusak selama masa haid. Sedang stratum basalis bersifat permanen menghasilkan sel-sel fungsionalis setelah haid. Jadi lapisan mukosanya ada dua ya. Stratum basal itu dasarnya, sama fungsional yang berfungsi nanti untuk kalau ada sel telur yang sudah dibuahi, nanti implantasi di daerah fungsionalis ini fungsinya untuk memberi makan sel telur supaya dia tumbuh menjadi janin. Nah, ketika menstruasi, sel fungsionalis ini kan banyak ya, dia siap untuk dibuahi, siap untuk menerima sel telur yang dibuahi. Tapi ketika tidak ada itu, maka stratum fungsionalis ini luruh, jadi dia jatuh keluar lewat vagina, dikatakan menstruasi. Kemudian stratum basalis yang dasarnya stratum fungsionalis tadi mulai menciptakan lagi sel-sel fungsionalis setelah haid selesai, dia ciptakan lagi, kemudian dia bentuk lagi sel fungsionalis, stratum fungsionalis yang tebal lagi. Kemudian serviks uteri atau mulut rahim adalah bagian terbawah uterus terdiri dari pars vaginalis berbatasan atau menembus dinding dalam vagina dan pars supravaginalis. Jadi bagian luar di dalam rongga vagina yaitu porsio. Jadi kita lihat ya nanti porsio ini yang di luar. Kemudian mukosa serviks dan ostium uteri externum di arah kapum. Nah ini teman-teman bisa lihat ya sel-sel dari mulut rahim atau porsio. Ini porsio ujung sini ya. Ini diperbesar seperti ini. Ini sel-selnya. Ini squamous epithelia. Kemudian ini mukus itu lendir ya. Kemudian ini transformation zone. Jadi ini batasnya. Jadi sel ini punya batas. Nah setelah lewat batas ini dia jadi single layer kolumna epithelia. Jadi satu lapis single layer. Single layer yang ini multi layer squamous epithelia. Nah, ini selnya beda, yang ini sel-sel kolumnar, yang ini sel-sel epitel yang gepeng-gepeng, ini kolumnar. Nah, pad ini bisa kita kalau ada wanita yang mengalami kanker serviks, ini kita bisa melihat salah satu penyebabnya adalah terjadinya rangsangan pada sel-sel kolumnar ketika dia belum beranjak pubertas. Jadi wanita yang belum pubertas, sel-sel single layer kolumnarnya ini masih di luar sini. Jadi belum masuk di, kalau ini kan kita bisa bayangkan ya, di sini kan dua ya. Nah, vaginanya cuma sampai sini. Jadi ketika terjadi senggama, maka penis hanya sampai sini, tidak sampai masuk sini. Ini kan nanti nempel sama satunya ya. Nah, ini bisa juga ketika bayi dikasih talak-talaknya masuk, ada bakterinya. Nah, ini kena sini. Talaknya kena sini. Nah, ketika belum pubertas, sel-sel kolumnar ini masih di luar, belum masuk. Setelah pubertas, dia semakin masuk. Nah, mulai dari sini, dia udah terlindung di sini. Nah, ketika belum pubertas, dia belum terlindung, masih di sini, bisa terkena rangsangan, baik itu
misalnya pelecehan seksual dengan benda, dengan apa saja, atau bisa karena dengan ketidaktahuan pengasuh bayi dia diberi talk seperti itu. Nah, ini bisa merangsang sel-sel menjadi ganas menjadi kanker serviks. Nah, kanker serviks atau kanker mulut rahim ini pada nulipara atau primipara, ini osiumnya bulat kecil. Nah, ini ya, nulipara, yang ini multipara. Ini multipara masih satu titik, kalau multipara seperti bibir, garis kayak gitu. Nah, ini stase-stase dari kanker serviks bisa dilihat. Ini stase 1B-nya masih kecil, ini pada nulipara seperti ini. Kemudian stase akhir late stage pada 1B-nya seperti ini, 2B-nya seperti ini. Nah, ini bisa di ujungnya terlihat seperti ini, tapi di dalamnya dia sudah meluas. Jadi derajat dari kanker mulut rahim. Nah, ini ya, sel keganasan sel epitel leher rahim. Nah, ini kita lihat normal cervical epithelial cell. Jadi normal selnya seperti ini, kemudian ketika terjadi mild dysplasia, jadi lebih apa ya, dia tuh lebih banyak, nanti lebih banyak membelah diri, jadi semakin banyak, nah terjadi sel kanker. Kemudian darah yang mensuplai ke dalam uterus disebut uterus oleh cabang-cabang dari arteri iliacus disebut arteri verus. Nah, ini nanti teman-teman kalau ingin melihat arteri mana saja yang memberikan suplai darah ke uterus bisa dilihat di sini. Kemudian kita berlanjut ke tuba Fallopi. Apa itu tuba Fallopi? Tuba Fallopi adalah struktur di samping uterus, jadi kayak kuping ya, kuping kanan, kuping kirinya uterus. Jadi dia terdiri dari 4 bagian. Pars interstitialis, ini di dinding uterus, ini yang nempel di uterus, pars interstitialis. Kemudian pars isthmica di isthmus, ini ya intramural atau interstitialis. Kemudian pars isthmica atau isthmus, kemudian pars ampularis, di sini ampularis. Kemudian infundibulum, ini yang seperti rambut. Nah, yang ini bukan ya, yang ini nanti ovarium. Jadi tuba Fallopi dari fimbriae ini sampai ke intramural. Jadi pars interstisial yang menempel di dinding uterus. Secara histologis, lapisan paling dalam adalah mukosa. Mukosa berlendir disusun oleh sel-sel kolumnar bersilia. Jadi bersilia itu ada rambut-rambutnya, sehingga ketika ada sperma dia bisa dilewatkan, dia bisa berjalan. Ada sel telur, ya sel telur dari ovarium ditangkap fimbriae, dia bisa berjalan karena ada silianya. Nanti kalau ada sperma, dia juga bisa berjalan ke tuba Fallopi, bertemu dengan sel telur yang menunggu di tuba Fallopi. Kemudian bagian tengahnya, struktur tengahnya adalah lapisan berotot atau muskularis. Nah, ini memanjang di sebelah luar. Kontraksi peristaltik dari otot tersebut akan membantu pergerakan sel telur ke dalam usus. Jadi dari fimbriae dia bergerak ke uterus. Kemudian lapisan yang paling luar adalah serosa. Sel telur yang dihasilkan oleh ovarium, ini ya, ovarium bulat ini, akan diteruskan ke dalam uterus melalui tuba Fallopi, uterin, saluran uterin, yaitu fallopian, yang sering disebut dengan saluran telur atau oviduct. Saluran ini panjangnya 10 cm terletak di antara lipatan ligamen-ligamen uterus. Ini ya, sebulan sekali sel telur lepas dari permukaan ovarium. Jadi sebulan sekali sel telur ini lepas, ini ovarium ya, dia matang kemudian lepas. Namanya ovulasi. Jadi kalau teman-teman ingin tahu cara KB alami atau KB kalender, teman-teman harus tahu kapan ini ovulasi. Misalnya ada pasien tanya, bagaimana cara saya melakukan KB kalender atau KB alami? Oh, di edukasi. Jadi ibu harus tahu jadwal menstruasi ibu,
beberapa bulan sebelumnya, misalnya 3-4 bulan, jarak antar menstruasi ini teratur atau tidak. Kemudian jika teratur, bisa untuk mendebak kapan bulan depan kita akan ovulasi. Ini ya, ovulasi keluarnya sel telur dari ovarium. Jadi sel telur keluar, ini namanya ovulasi. Yang keluar dinamakan oosit. Jadi sel telurnya ini dinamakan oosit. Kemudian hari ke-0, dia usia 0 hari, belum ketemu sperma ini, telur kan sudah punya usia ya, dia udah belum ketemu sperma tapi udah hidup, udah keluar dari saluran telur ini, ovarium. Usia 0 hari, usia 1 hari, usia 2 hari, kemudian usia 1 hari ini kalau dia bisa bertemu dengan sperma, kemudian dia bisa membelah diri, kemudian dia tertanam di rahim. Jadi ketika dia terjadi pembuahan, dia akan mengalir ke rahim, kemudian dia tertanam, implantasi ke rahim. Ini ya, ovulasi selanjutnya sel telur ini akan didorong ke saluran sel telur epitel bersilia dari infundibulum. Jadi dari sini infundibulum yaitu fimbria ini ditangkap, dia berjalan. Pembuahan biasanya terjadi di saluran ampula, terjadi sampai 21 jam setelah ovulasi. Jadi sel telur yang dibuahi tersebut turun ke dalam uterus dalam waktu 7 hari dan jika tidak dibuahi akan mengalami disintegrasi. Jadi sel telur di sini dia punya usia sendiri. Di ovarium dia diproses sendiri, diproses. Nah, dia ovulasi ini adalah 14 hari sebelum mens berikutnya. Jadi ketika dia mens berikutnya, misalnya dia harusnya mens tanggal 1, tapi dia tidak mens, berarti tanggal 1 itu sel telur itu sudah punya usia 14 hari. Kemudian ovarium. Ovarium ini ya yang bagian kandung indung telur, ini indung telur atau ovarium, berukuran sebesar ibu jari. Jadi kecil ya, hanya sebesar ibu jari, panjangnya kira-kira 4 cm, tebalnya kira-kira, lebar dan tebalnya kira-kira 1,5 cm. Disebut juga gonad, memproduksi sel telur haploid melalui proses pembelahan reduksi atau meiosis. Jadi sepasang kelenjar yang berbentuk ovarium itu adalah sepasang kelenjar berbentuk oval terletak di sebelah atas rongga pelvis masing-masing, ada di satu di kanan, satu di kiri. Jadi di sampingnya uterus ada ovarium, kemudian ada saluran yang menangkap sel telur untuk memasukkan ke rahim. Nah, ovarium ini posisinya diikat oleh ligamen. Jadi ligamen-ligamen ini mengikat ovarium agar dia tepat di situ. Jadi tidak bergerak jauh dari rahim dan tidak bergerak jauh dari fimbriae. Jadi dia selalu di situ. Dia diikat oleh mesovarium yang mengelilingi ovarium dan ligamen ovarium. Kemudian ovarium disatukan ke bagian uterus oleh ligamen ovarium dan ditempelkan ke dinding pelvis oleh ligamen supersensoris. Jadi setiap ovarium memiliki hilus tempat masuknya pembuluh darah dan syaraf. Nah, ini rahim ya. Ini rahim atau uterus. Ini besok semester berikutnya teman-teman akan berlatih untuk memasang IUD. Jadi praktek memasang IUD ini atau di semester ini saya juga belum paham, nanti teman-teman cek, nanti pasang IUD. Ini IUD yang lama ya, bentuknya seperti ini atau spiral. Kalau yang sekarang bentuknya T, jadi dimasukkan menggunakan spekulum, didorong, diletakkan di rongga ovarium. Selanjutnya kita akan bahas tentang oogenesis di part kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.